Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kembali dengan saya O'Neil di dalam Renungan Harian Sulung. Kali ini renungan hariannya saya berikan judul Budaya Otentik. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bergereja, seberapa otentikkah kita di dalam kita bersahabat, berteman dengan sesama jemaat di dalam gereja, saudara-saudari. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa gini, otentik itu apa sih, saudara-saudari? Otentik itu adalah sesuatu yang transparan, terbuka, dan apa adanya. Nah, kenapa budaya otentik itu penting? Karena di dalam satu komunitas kerajaan surga di bumi, kita sebagai komunitas orang percaya, sebagai sebuah kerajaan surga yang dibangun di bumi ini, sebuah peradaban yang akan terus-menerus sampai dalam kekekalan, kita sebagai umat Kristen itu perlu mengembangkan satu budaya otentik. Karena budaya otentik ini adalah budaya firman Tuhan. Ya, jadi di dalam kehidupan kita bergereja itu kita perlu tidak hanya ngomong hal-hal yang sifatnya informasi, yang sifatnya umum, atau mungkin job desk pelayanan, atau yang sehari-hari, tapi kita juga perlu menggali sesuatu yang lebih dalam, apa yang ada di dalam diri kita, supaya diri kita itu terlihat transparan, supaya diri kita itu terlihat apa adanya, gitu ya. Nah, saudara-saudari, ini adalah satu konsep yang harus ada di dalam satu komunitas gereja. Ya. Nah, renungan ini saya ambil sebetulnya dari renungan YouVersion di HP saya yang judulnya Awesome Relationship dari Rick Warren ya. Jadi saya sharing renungan saya ini dengan bahasa saya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi memang dibilang di sini authentic relationship itu bukan sebuah percakapan yang di permukaan gitu. Tapi sebuah percakapan yang masuk ke dalam kehidupan pribadi setiap orang itu yang di-sharingkan kepada sesama sahabat orang percaya gitu ya. Dan terkadang gini, apa sih yang menghalangi kita itu untuk otentik, saudara-saudari? Karena tidak mudah ya, saudara-saudari, untuk kita membagikan sesuatu yang mungkin luka hati kita membagikan mungkin perasaan terdalam kita, terus kita juga mungkin mengungkapkan kegagalan dalam hidup kita, atau kita juga mengungkapkan beberapa keraguan, kekhawatiran tentang masa depan kita, mengakui ketakutan kita, dan kemudian mengakui kelemahan, kerapuhan kita, dan terkadang untuk minta tolong dan didoakan oleh orang lain itu terkadang kita sulit ya, saudara-saudari. Kenapa sih kita sulit sekali untuk melaksanakan budaya otentik ini di tengah gereja kita gitu? Karena otentik ini nggak gampang, saudara-saudari. Karena pada dasarnya manusia berdosa itu lebih suka terlihat bahwa dirinya tuh baik-baik saja, terlihat rohani, terlihat kuat, terlihat hidupnya baik-baik saja gitu. Itu memang natur dosa seperti itu, suka menutupi hal-hal yang sebenarnya kenyataan dalam hidup kita gitu ya. Nah, sayangnya di dalam renungan ini memang dibilang sendiri bahwa budaya otentik ini ternyata kebanyakan tidak terjadi di dalam gereja, saudara-saudari. Sangat ditekankan di dalam renungan ini adalah atmosfer kejujuran, atmosfer bahwa diri kita ini manusia yang nggak sempurna, manusia yang bisa terlihat lebih rendah hati gitu, bahwa melihat kita ini bukan seorang yang perfect, yang sempurna. Itu memang realitanya sulit terjadi di gereja, Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan di gereja itu dituliskan di sini adalah budaya yang dilakukan adalah budaya yang berpura-pura, pretending dibilang, role playing itu seakan-akan kita ada masalah di rumah, terus kemudian di dalam gereja kita itu terlihat semuanya baik-baik saja dan semua keluarga kita bahagia, padahal di rumah kita cekcok, berantem segala macam, ada masalah besar di keluarga gitu. Tapi di gereja itu terlihat baik-baik saja. Itu namanya role playing ya, memainkan peran yang berbeda antara di luar gereja sama di dalam gereja. Terus ada di sini dibilang superficial politeness, kesopanan yang sebetulnya basa-basi aja gitu. Jadi cuma sopan-sopan, ramah tamah, tapi sebenarnya basa-basi, nggak benar-benar kenal satu sama lain, nggak benar-benar kenal hati ke hati gitu. Dan juga di sini dibilang ada shallow conversation, percakapan-percakapan yang dangkal, percakapan-percakapan yang mungkin oleh orang sekarang dibilang percakapan-percakapan yang receh-receh aja lah, yang informasi lah, yang ngomongin kerjaan lah, pelayanan lah, tapi jangan ngomongin masalah saya lah, jangan ngomongin kegagalan saya lah. Nah, di sini dituliskan dalam renungan ini, inilah yang kebanyakan terjadi di dalam gereja-gereja. Sayang sekali ya, saudara-saudara ya, ternyata gereja-gereja justru tidak membudidayakan satu budaya otentik yang sebetulnya itu adalah budaya kerajaan surga, saudara-saudari. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa banyak orang memakai topeng,
Ya. Banyak orang yang berjaga-jaga supaya dirinya nggak kelihatan lemah, nggak kelihatan rapuh, nggak kelihatan bermasalah, nggak kelihatan sedih gitu. Sehingga seakan-akan hidupnya baik-baik saja. Nah, perilaku-perilaku seperti ini sebetulnya mematikan komunitas gereja, saudara-saudari. Dan akan mematikan persahabatan yang sesungguhnya, yaitu persahabatan yang otentik, saudara-saudari. Ya, ini cukup berbahaya, saudara-saudari ya. Coba kita lihat dari 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8. Ya, karena di sini bahasa Inggris, saya bacakan yang bahasa Inggris ya, saudara-saudari ya. It's only when we become open about our life, yeah, that we experience authentic fellowship. The Bible says, if we live in the light, as God is in the light, we can share fellowship with each other. If we say we have no sin, we are fooling ourselves. Jadi saya terjemahkan ya Bapak Ibu, karena ini memang renungannya bahasa Inggris ya Bapak. Pada saat kita membuka hidup kita, memperlihatkan hidup kita ke orang lain itu apa adanya, itu sama juga dengan kita itu hidup di dalam terang Tuhan. Karena terang Tuhan itu adalah terang yang tidak bisa menutupi kegelapan, terang yang selalu membuka segala sesuatu dan membuka segala hal dalam hidup kita. Nah, kalau kita persahabatannya di dalam gereja itu persahabatan yang otentik, saudara-saudari, kita itu sedang membawa terang Tuhan. Tetapi waktu kita bersahabat itu di dalam level basa-basi, percakapan yang receh, dan cuman ramah tamah yang artificial ya, itu kita sedang dibilang di sini sedang membawa kegelapan sebetulnya, saudara-saudari. Dikatakan kenapa? Karena kalau kita terlihat baik-baik saja, terlihat sepertinya kita orang yang tidak bermasalah, terlihat perfect, maka kita akan dibilang di sini sebagai orang yang terlihat tidak berdosa, ya. Karena yang membawa masalah itu kan dosa ya, akarnya kan di mana-mana ya. Nah, di sini dibilang orang yang seperti itu, orang yang memperlihatkan dirinya perfect, selalu bahagia, ramah tamah yang basa-basi, seakan-akan dirinya tuh nggak ada masalah, sudah sangat rohani. Di sini dibilang bahwa orang-orang ini sedang menipu dirinya sendiri. Nah, dikatakan gitu, saudara-saudari. Nggak ada di dalam kehidupan gereja itu, saya nggak pernah lihat waktu saya membina ya. Bahkan saya lihat diri saya sendiri itu nggak ada orang yang bebas dari masalah. Nggak ada orang yang sudah hidupnya bahagia terus gitu. Nggak ada, saudara-saudari. Itu artificial, saudara-saudari. Itu suatu kepalsuan gitu. Nah, sebaiknya budaya yang memakai topeng ini, pembicaraan yang basa-basi ini sebaiknya tidak diteruskan, saudara-saudari. Kita pertama-tama mesti mulai belajar untuk lebih otentik dan transparan. Tentunya kita perlu diberi hikmat ya, sama Tuhan untuk bisa transparan dan otentik kepada orang-orang tertentu. Karena memang ada beberapa orang yang mungkin tidak siap dengan ketransparanan kita. Tidak siap dengan otentik dengan masalah-masalah hidup kita. Ada yang nggak siap seperti itu, saudara-saudari ya. Nah, jadi gini, ditulis lagi di sini di renungan ini, being authentic requires both courage and humility. It means facing our fear of exposure, rejection, being hurt again. Nah, tadi saya bilang otentik itu nggak gampang, saudara-saudari. Perlu diusahakan, ya. Karena kita memang cenderungnya nggak otentik, cenderungnya terlihat baik-baik saja. Nah, di sini dibilang gini, kalau orang tuh benar-benar pengen serius menjadi orang yang Kristen yang otentik, ya, itu butuh keberanian sama kerendahan hati, saudara-saudari. Kenapa? Ini nggak gampang, saudara-saudari. Karena waktu kita buka masalah kita buka kegagalan kita, luka hati kita, itu kita terlihat jelek, saudara-saudari. Dan gak semua orang siap untuk terlihat jelek. Tapi orang-orang yang dewasa pasti dia akan mulai siap untuk memperlihatkan dirinya apa adanya, kejelekan dia, kerapuhan dia, itu dia siap. Ya. Nah, karena waktu kita otentik itu, di sini dikatakan kita itu menghadapi ketakutan akan tekanan orang lain. Ya kan, kalau kita otentik jelek kan orang ngomongin kejelekan kita kan takut kan. Itu kan kadang menyakitkan, saudara-saudari. Kemudian kita takut ditolak, ya. Sama kita takut disakiti atau dilukai lagi gitu. Waktu kita otentik ya. Jadi otentik ini perlu satu keberanian yang besar dan kerendahan hati yang benar-benar dalam supaya orang itu bisa otentik. Makanya otentik ini nggak mudah, saudara-saudari. Kebanyakan kita lebih enak bersahabat di gereja itu nggak otentik aja, pakai topeng aja, saudara-saudari. Karena ya kenapa? Karena harus menghadapi ketakutan tentang tekanan dari apa kata orang lain, digosipin, tekanan ditolak lagi, tekanan dilukai lagi, itu nggak mudah, saudara-saudari ya. Tapi kenapa di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita perlu mengusahakan satu budaya otentik dalam komunitas. Kenapa kita harus ngambil resiko? Ya resiko yang tadi loh, diomongin orang, ditolak, atau dilukai lagi.
Bahkan dibilang, kamu gitu baper aja, kamu baper doang, cuma masalah begitu doang, kan mesti digituin sama teman-teman gereja kita ya saudara-saudari. Tapi kenapa kita harus tetap mengusahakan budaya otentik ini, saudara-saudari? Karena ya saudara-saudari, di sini ditulis, jadi kita perlu supaya budaya otentik ini dikembangkan agar ada pertumbuhan spiritual. Jadi pertumbuhan spiritual itu hanya terjadi di tengah budaya komunitas yang otentik, yang transparan. Ini perlu dicatat saudara-saudari, ini penting banget. Karena kalau gini ya, logikanya gampang saudara-saudari. Kalau kita nggak otentik, berarti kita nggak ngomongin masalah. Berarti siapa yang mau ngomongin masalah itu dipecahkannya secara firman gimana? Karena masalah aja nggak diomongin. Kedua, kita kalau nggak otentik, kita nggak pernah ngomongin dosa di gereja. Nah sekarang yang perlu diberesin dalam orang Kristen itu kan dosanya. Bagaimana beresin dosa ini dengan Injil? Bagaimana beresin dosa ini dengan firman Tuhan? Lah kalau dosa itu nggak pernah diomongin, kita nggak otentik, dari mana kita mulai untuk bertumbuh secara spiritual, saudara-saudari? Ini logika sederhana, saudara-saudari. Ya. Jadi kalau budaya otentik itu tidak terjadi di tengah satu komunitas gereja, ya, berarti pertumbuhan spiritual pun tidak terjadi di dalam gereja itu, saudara-saudari. Ini sangat-sangat berkaitan sekali untuk ketransparanan sama pertumbuhan spiritual. Nah ini ada ayatnya, saudara-saudari. Dari Yakobus 5 ayat 16 ya. Ini bahasa Inggris lagi saya baca ya, karena renungannya bahasa Inggris ya. Nah, nanti saya terjemahin. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. Yakobus 5 ayat 16. Ini dari versi The Message. Jadi dikatakan begini. Saling mengakulah dosa-dosamu dengan sesama teman orang percaya, sama sahabat Kristenmu gitu. Saling mengakulah dosamu gitu ya. Dan berdoalah untuk satu sama lain supaya kalian sembuh, healing, pulih. Jadi pulih itu kan bertumbuh secara spiritual ya. Pulih dari luka batin, pulih dari kemarahan, pulih dari macam-macam lah karakter-karakter kita yang kacau, adiksi kita, kecanduan kita. Itu harus dimulai dengan confession, harus dimulai dengan pengakuan. Kalau kita ngaku dosa kita, artinya kan kita otentik. Waktu kita otentik, disitulah ada orang yang mau mendoakan, ada orang yang mau mikirin sama-sama gimana kita keluar dari dosa itu. Dan disitulah terjadi pemulihan dan pertumbuhan spiritual. Ini Yakobus 5 ayat 16 ini jelas sekali, saudara-saudari, mengatakan bahwa pertumbuhan spiritual di dalam sebuah gereja itu terukur dengan seberapa budaya otentik itu terjadi dalam komunitas gereja tersebut. Ya. Jadi saudara-saudari, gini aja mikirnya saudara-saudari, otentik, transparan, itu karakternya Yesus, itu karakternya kerajaan sorga. Kalau kita warga kerajaan sorga, dan kita mengaku pengikut Yesus, kita mengaku murid-murid Yesus, harusnya otentik itu menjadi gaya hidup kita. Gaya cara kita berbicara, bersahabat itu, kita tuh orang yang transparan, apa adanya, tidak menutupi kelemahan, tidak menutupi keberdosaan. Itu yang harus dibudayakan di dalam persahabatan-persahabatan kita di gereja, saudara-saudari. Nah ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti saudara-saudari bisa renungan secara pribadi atau secara keluarga juga di rumah ya, dengan anak-anak, dengan pasangan ya. Ada 3 pertanyaan tentang budaya otentik ini, saudara-saudari. Ini asik kalau direnungin sama-sama ya, saudara-saudari. Pertanyaan yang pertama untuk refleksi kita bersama. Mengapa budaya otentik atau budaya transparan ini tidak mudah dibangun di dalam komunitas Kristen? Di gereja itu tidak mudah membangun budaya otentik. Itu kenapa? Kenapa kita sendiri sulit untuk otentik, untuk transparan sama teman-teman di komunitas kita? Nah itu ya pertanyaan pertama ya. Kenapa sulit budaya otentik terjadi di gereja kita dan kita sendiri kok susah? Otentik itu susah, kenapa gitu? Coba dijawab, sama-sama didiskusikan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Mana dari beberapa hal ini yang sulit kamu lakukan kepada teman? Pilih ya. Yang sulit kamu lakukan atau ceritakan pada teman. Nomor 1, membagikan luka batin sulit nggak? Nomor 2, menyatakan perasaan yang terdalam sulit nggak? Mengakui kegagalan sulit nggak? Membuka keraguan, kegalauan atau kekhawatiran sulit nggak? Mengakui ketakutan kita sama sahabat kita sulit nggak? Menyatakan kelemahan kita, kelemahan diri kita, bahkan kelemahan-kelemahan di dalam keluarga kita, kerusakan-kerusakan dalam keluarga kita ceritain teman itu sulit nggak? Yang mana nih? Sulit nggak kita minta tolong sama teman, minta nasihat atau minta didoakan? Sulit nggak gitu?
Nah, ini ada beberapa poinnya tadi ya. Coba pikirkan, yang mana yang paling sulit? Dan kenapa itu sulit buat kita? Apa sebabnya? Ya, itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, saudara-saudari. Bagaimana kamu dapat membuat dirimu otentik dan terbuka dengan segala kerapuhan, kelemahan di dalam 1 minggu ini aja, saudara-saudari? Coba deh jadi orang Kristen yang otentik selama 1 minggu itu. Gimana caranya? Coba cari tahu caranya. Entah minta ke Tuhan, cari ayat gitu. Kumpulkan keberanian untuk bercerita pada 1-2 orang saja gitu tentang hal-hal yang di dalam diri kita itu, kerapuhan, kelemahan, kegagalan, ketakutan, luka batin itu. Coba deh dalam 1 minggu ini coba jadi orang Kristen yang otentik. Jangan pembicaranya receh-receh terus, saudara-saudari. Itu nggak menumbuhkan spiritualitas. Saya bukan anti receh, saudara-saudari. Receh itu penting, tapi kalau semuanya receh itu bahaya ya. Gabungkan antara receh dengan otentik. Receh dengan otentik itu akan lebih seimbang, saudara-saudari, untuk pertumbuhan spiritual kehidupan kita di gereja kita sama-sama. Kalau kita cinta gereja kita, satu hal yang kita bisa lakukan adalah mulai dari diri kita itu jadi pribadi yang otentik, yang transparan, yang jujur dan apa adanya. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ini kami murid-Mu ya Yesus. Kami seringkali sulit untuk bisa otentik dan jujur di hadapan teman-teman kami di gereja, sahabat-sahabat kami di gereja ya Tuhan. Kadang kami merasa kalau kami memperlihatkan masalah dan luka kami, kekhawatiran kami takut dicap tidak rohani ya Bapak. Bapak maafkan kami karena kami tidak benar-benar menghidupi kehidupan-Mu yang benar-benar otentik ya Tuhan. Engkau Yesus telah menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau memperlihatkan segala emosi Tuhan Yesus di dalam kehidupannya yang benar-benar memperlihatkan apa adanya perasaannya, sama sekali tidak memakai topeng. Maafkan kami kalau kami belum seperti itu, dan ajarkan kami supaya kami bisa otentik seperti Yesus. Bapa, pimpin kami di dalam kehidupan kami bergereja supaya budaya otentik ini menjadi bagian dari hidup kami. Mungkin orang lain belum otentik, tapi tolong supaya Tuhan membuat otentik itu mulai dari diri kami, dari saya dulu. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian, dan selamat hidup di dalam komunitas menjadi pribadi yang otentik dan transparan. Tuhan Yesus memberkati.